Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jihan. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga, Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan membuat video praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi ketentuan haji dan umroh. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Attention please. Please write the name. Kabarnya gimana kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu akan mengabsen kalian apakah hari ini masuk semua? Ada yang masuk? Siapa namanya? Mutia Azhara. Kenapa? Sakit. Sebelum mengikuti pembelajaran ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib yang pada kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Saya minta tolong salah satu dari kalian untuk maju sebagai pemimpin. Silakan. Anak-anak semuanya berdiri. Sikap sempurna. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Terima kasih. Alhamdulillah, tandanya hari ini kalian masih bersemangat untuk belajar. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari ketentuan haji dan umroh, ya, dengan tujuan pembelajaran yaitu menyaksikan informasi tentang ketentuan dasar haji dan umroh dalam bentuk poster edukasi yang singkat dan menarik. Anak, bagaimana poster ini bisa sampai kepada orang-orang atau siswa-siswi yang belajar supaya memudahkan untuk memahami. Ya. Kalian
haji dan umroh itu membayangkan ada berjuta-juta umat muslim yang sudah memakai pakaian ihram berada di Baitul. Kemudian tadi yang haji, sekarang yang umroh. Coba, ada? Siapa namanya? Muhammad Nafis. Ya, silakan. Haji itu ya dilakukan 1 tahun sekali. Pada bulan apa nama? Dzulhijjah. Kalau umroh, ya, kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Makanya perbedaannya itu ada di pelaksanaannya. Di samping wajib dan rukunnya juga ada yang berbeda. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyampaikan informasi penting agar mudah diingat oleh orang lain? Ada yang menjawab? Coba, siapa namanya? Ikhtiar Aksa. Silahkan. Jawaban yang bagus. Ya. Nah, jadi cara kita menyampaikan informasi penting itu dengan kalimat yang jelas, walaupun sederhana tapi jelas. Nah, Nana, saya akan sekilas saja untuk mengingat kemarin ya, kemarin pertemuan yang pertama dan yang kedua kan sudah kita lalui. Sekarang di pertemuan yang sekarang yang ketiga, kita nanti akan membuat poster secara berkelompok. Tapi sebelumnya saya tampilkan kembali ya slide-slide tentang materi haji dan umroh ya. Pengertian haji yaitu menyengaja. Kalian tahu bahwa haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, ya, diwajibkan kepada setiap umat muslim yang diberi kemampuan. Kalau tidak mampu ya jangan. Jadi ini wajib bagi yang mampu. Ya, apa namanya? Ini materi tentang sekilas haji dan umroh yang sudah pernah saya sampaikan kepada kalian. Nah, kemudian ini nanti yang akan kalian kerjakan, saya sampaikan materi haji dan umroh ini akan lebih menarik ketika dibuat gambar atau poster. Kalian tahu ya anak? Gambar atau poster? Tahu nggak? Gambar atau poster. Tadi sudah saya tayangkan ya, gambar atau poster contohnya seperti apa. Nah, kalian lihat apa sih tujuannya poster dibuat? Kalian tuh nanti yang menarik, ya, menarik, informatif, artinya itu desainnya yang bagus, ya, informatif, informasinya ini yang jelas. Jadi kalian itu jangan bikin poster atau gambar, tapi misalnya rukun haji, tapi isinya anak-anak tidak boleh. Jadi harus sesuai materi yang sudah pernah ibu sampaikan. Ya, jelas ya? Visualnya boleh kalian, boleh Ka'bah, boleh Masjidil Haram, boleh Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Nah, boleh banyak sekali, ya. Nah, kemudian jangan lupa diberi judul, boleh ayat atau hadis, boleh, ya, ataupun info singkat tentang haji dan umroh. Jadi diberi kata-kata motivasi juga lebih baik, ya. Kemudian dalam poster tersebut tentunya tidak boleh mengandung hal-hal yang tidak baik, ya. Nanti jangan memberikan pesan yang tidak baik, ya. Nah, jadi ada pesan motivasi yang mengandung perdamaian, persaudaraan, persatuan, ya. Dan desainnya, warnanya, anak-anak, saya anjurkan warna itu warna yang Islami. Semua warna semua bagus, tapi untuk warna Islami itu ya ada hijau, ada putih, ada emas, ya, ada biru. Jadi kriteria penilaian. Nah, ketetapan informasi tentang rukun haji dan umroh, kejelasan, ringkasan, daya tarik. Nah, teksnya harus bisa dibaca. Kemudian kesesuaian
situ ada alat atau bahan yang harus dipersiapkan, ya. Nah, ada kertas karton, spidol warna krayon, gunting, lem, dan gambar-gambar yang mungkin bisa menunjang kalian membuat poster. Nah, kemudian referensi lain anak-anak, kalian bisa melihat contoh di internet, boleh, ya, boleh melihat contoh di internet supaya lebih bagus. Ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Ini kertas kartonnya. Anak-anak silakan sambil saya bagikan kertas kartonnya, silakan kalian disiapkan alat-alat yang lain. Anak, sudah saya bagikan kertas manila. Sekarang silakan kalian berkelompok bekerja sama untuk membuat gambar atau poster yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Ayo anak, waktunya sebentar lagi habis. Iya dong. Kita persiapan untuk diskusi. Ya anak, waktunya habis. Selesai. Silakan kalian siap-siap untuk presentasi. Nomor satu, silakan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian yang bertema kasih dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertepuk tangan dulu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami yang pertama dari Umroh. Yang pertama adalah pengertian haji berasal dari bahasa Arab. Haji adalah bahasa Indonesia umum dunia atau umum. Dan yang kedua adalah pengertian umroh. Umroh adalah ibadah ziarah ke Ka'bah di Masjidil Haram Mekah yang dapat dilakukan kapan saja dan sepanjang tahun. Sebelumnya saya ingin bertanya,
kedua hal ini menjadi syarat wajib. Ihram adalah kondisi suci yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah haji atau umrah. Sedangkan niat adalah keteguhan hati untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Kedua hal ini merupakan syarat wajib dikarenakan menjadi awal penanda pelaksanaan kegiatan haji dan juga untuk membedakan hari biasa dan juga ibadah sakral. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan tentang apa itu tawaf. Apa sih sebenarnya tawaf? Tawaf adalah ritual ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan memenuhi Ka'bah dan Haram pada tujuan ini. Terdapat juga tujuan tawaf, yaitu untuk menunjukkan kesyukuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk memberikan doa dan meningkatkan iman. Jenis tawaf yang pertama tawaf ibadah, yang kedua tawaf umrah, yang ketiga tawaf haji, yang keempat tawaf qudum, yang kelima tawaf badan. Kategori tawaf yang pertama tawaf wajib, yang kedua tawaf sunnah. Di papan tadi terdapat juga kesimpulan yang menarik. Kesimpulan menarik itu terdapat positif dan negatif dengan apa yang kami sampaikan tadi. Oleh karena itu, kelompok kita mengadakan diskusi bersama. Baik semuanya, apakah ada yang menanggapi atau bertanya? Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain harus bisa mendengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang haji dan umrah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Rukun haji ada 6, di antaranya ihram sertanya, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul dan tertib. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang umrah. Kemudian umrah adalah ibadah ziarah ke Ka'bah di Makkah dan berjalan ke Ka'bah yang berada di Makkah menjadi sebuah Apakah ada pertanyaan? Ada berapa rukun umrah? Umrah kedua 1 ihram serta niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 5 cokor, 5 nabi. Setelah kalian berdiskusi, ya, setelah kalian berdiskusi, ini di kegiatan untuk kita ada refleksi, ya. Sekarang kalian ambil buku catatan, ya, ambil buku catatan, silakan
jadi lebih mengerti perbedaan antara rukun, wajib, gaji, serta umroh. Juga urutan pelaksanaan ibadah umrohnya. Yang kedua, Baik, terima kasih. Salah satu teman kalian sudah mewakili menjawab refleksi dari saya secara lisan ya, bagus sekali ya. Jadi di sini bagaimana cara kerjasama, yaitu dengan membagi tugas ya, dengan membagi tugas. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil kesimpulan. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyampaikan? Baik, silakan. Betul sekali, dengan menuangkan ide di dalam poster itu akan memudahkan kalian di dalam belajar. Ya. Terima kasih atas kesimpulan pembelajaran hari ini. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah saya terangkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Baiklah, untuk tugas di rumah, ya, untuk tugas di rumah kalian ibu tugaskan untuk membuat tata cara ibadah haji dan umroh, dan kalian dibuat melalui peta konsep ya. Jadi kalian nanti membuat tugas tentang tata cara ibadah haji dan umroh dibuat dengan peta konsep. Anak-anak dengan apa? Peta konsep. Sudah paham belum? Sudah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti akan belajar ya, latihan-latihan soal tentang ketentuan haji dan ya, itu saja pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Attention please. Please try to